Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan perkenalkan diri, nama dari saya dulu. Saya Asep Cahyadi, saya koordinator guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Tanggamus. Di sini saya coba sedikit memaparkan tentang apa sih guru penggerak, kemudian kenapa kita harus masuk pada guru penggerak, dan apa motivasi yang harus kita tanamkan pada guru penggerak. Jadi kawan-kawan, sebelum saya lanjutkan tentang pemaparan ini, jangan lupa subscribe pada channel Guru Aska, agar channel ini selalu berkembang dan selalu bermanfaat bagi dunia pendidikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang guru penggerak. Apa sih yang disebut dengan guru penggerak? Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif, dan produktif dalam pengembangan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di sini artinya bahwa kita sebagai guru penggerak itu akan mendapatkan pendidikan menjadi pemimpin pembelajaran. Itu yang pertama yang harus kita garis bawahi. Jadi artinya kita di sini diharapkan nantinya dapat mendidik anak secara holistik, aktif, dan tentunya nantinya akan menciptakan transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, dalam perjalanan guru penggerak nantinya kita akan mendapatkan pendidikan selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan kita akan ditempa menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kita pahami terkait dengan guru penggerak. Kita sering mendapatkan arahan bahwa guru penggerak nantinya akan menjadi seorang kepala sekolah, menjadi pengawas, dan sebagainya. Tentunya hal itu adalah motivasi yang kedua yang harus ditanamkan kepada kawan-kawan guru yang akan mendaftar sebagai guru penggerak, karena pada dasarnya kita akan dididik sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, arah program guru penggerak itu akan seperti apa nantinya? Nah, dalam kondisi ini kita harus memahami bahwa pendidikan pada saat ini adalah terdapat berbagai macam inisiatif yang telah dilakukan Kemendikbud dalam mengintervensi guru dan fokus pada peningkatan pengetahuan konten pedagogik. Sedangkan arahan program baru nantinya, guru penggerak fokus pada pengembangan kepemimpinan, pembelajaran, dan kemandirian guru dalam mengembangkan profesional guru itu sendiri. Artinya dalam guru penggerak nantinya kita diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Itu yang harapan yang diharapkan oleh pemerintah atau Kemendikbud pada khususnya. Kemudian pada kondisi saat ini guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang ia dapatkan di pelatihan karena kurangnya dukungan dari pemimpin sekolah. Ini yang terjadi pada saat ini. Dan arahan program baru nantinya setelah adanya guru penggerak, inilah program guru penggerak menjadikan kepala sekolah, kemudian pengawas sebagai mitra guru penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Selain itu, program ini bertujuan untuk para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan di Indonesia ke depannya. Nah, nantinya kita sebagai guru penggerak dapat berkolaborasi dengan pengawas, dengan kepala sekolah, dengan guru-guru lain, sehingga apa yang diharapkan oleh Kemendikbud benar-benar terjadi. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita pahami adalah visi guru penggerak mewujudkan capaian merdeka belajar. Itu yang harus sama-sama kita pelajari. Nah, guru penggerak nantinya yaitu adalah mencapai atau capaian merdeka belajar. Jadi harapannya ketika nantinya sebagai guru penggerak itu dapat menciptakan merdeka belajar. Seperti apa sih merdeka belajar? Nah, kita sama-sama sudah memahami bahwa merdeka belajar yang pertama adalah mandiri tentunya. Nah, mandiri dalam hal ini artinya bahwa
kita sebagai guru mampu untuk mengajar di depan kelas. Kemudian anak mampu memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Itu yang penting. Kemudian yang selanjutnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang harus diciptakan pada profil Pancasila. Kemudian kreatif. Nah, tentunya ketika kita sebagai guru untuk menuntut anak kreatif, berarti kita pun harus memiliki kreativitas yang tinggi. Maka dengan masuknya pada guru penggerak, harapannya kita mampu kreatif. Yang selanjutnya adalah gotong royong. Apa itu gotong royong? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harusnya berkolaborasi antara kepala sekolah, kemudian pengawas, kemudian rekan guru, kemudian warga sekolah yang lain, baik itu orang tua murid atau murid itu sendiri, saling bergotong royong untuk mewujudkan profil Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Nah, dalam hal ini pendidikan global kita akan diajarkan, kita akan mendapatkan wawasan bahwa kita harus memahami. Kenapa dari kebinekaan global? Karena dari kebinekaan global kita memahami tentang kebinekaan yang ada di dunia, kemudian kita akan memahami kebinekaan yang ada di Indonesia, kita akan memahami kebinekaan yang ada di daerah kita, sehingga nantinya kita pun akan bisa memahami kebinekaan yang ada di sekolah. Jadi biasanya kita belajar kebinekaan dari hal terkecil, tetapi kenapa sekarang harus dibalik? Dari hal yang terbesar kemudian mengerucut pada sekolah. Nah, tentunya kita pahami bahwa ketika lulus sekolah nantinya murid akan menghadapi dunia yang nyata, yaitu di masyarakat tentunya. Kemudian bernalar kritis. Jadi harapannya kita dapat membangkitkan murid untuk berpikir kritis nantinya ke depan, sehingga anak-anak mampu berpikir apa yang harus mereka lakukan, apa yang layak dan tidak layak di situ. Kemudian yang selanjutnya tentang guru penggerak. Di video yang akan datang saya akan menjelaskan tentang seperti apa kebinekaan global yang harus kita lakukan. Tetapi pada dasarnya hari ini saya akan menjelaskan tentang guru penggerak. Kemendikbudristek akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul Indonesia. Nantinya akan seperti apa, yaitu harapannya setelah jadi guru penggerak nantinya akan dapat menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi pengawas, kemudian penugasan lain di bidang pendidikan, nantinya fasilitator dan sebagainya, atau sebagai narasumber untuk pendidikan. Harapannya dapat, sehingga menciptakan SDM unggul untuk pembangunan nasional. Kemudian poin-poin ini dapat dibaca, kawan-kawan dapat membaca nantinya. Saya juga akan mengulas pada video selanjutnya, yaitu tentang Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Nah, ini nantinya akan seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa untuk kemudian yang selanjutnya, guru penggerak akan selalu berpihak pada murid. Ini hal yang terpenting. Kenapa harus berpihak pada murid? Karena selama ini kita lupa bahwa ketika kita yang diajarkan di sekolah bahwa kita menghadapi murid, sehingga ketika berpihak pada murid, murid akan lebih nyaman, aman di sekolah. Guru mengikuti pendidikan guru penggerak, nantinya guru menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan di luar sekolah. Harapannya setelah lulus jadi guru penggerak, nantinya akan dapat menggerakkan komunitas belajar, komunitas praktisi di sekolah, komunitas seperti MGMP, KKG, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, guru lain dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan tahapan perkembangan murid. Nah, artinya kita juga nanti akan mengembangkan pada guru-guru lain, sehingga guru dapat pembelajaran berpihak pada murid, sehingga mempertimbangkan pada usia anak itu sendiri. Guru menerapkan pembelajaran aktif kemudian sesuai dengan tahap perkembangan murid. Nah, ini. Jadi yang selama ini kita mengajarkan hanya yaudah yang penting belajar, tapi kita melupakan bahwa anak berkembang dan guru harus mengikuti perkembangan itu, sehingga timbul seperti yang dikatakan pertama tadi, yaitu
murid merdeka belajar. Kemudian guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan. Peran guru saat ini yang perlu harus kita ketahui bersama sebagai seorang guru, yaitu saat ini banyak guru dididik mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Harapan peran guru penggerak yang pertama adalah mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, yaitu profil pelajar Pancasila nantinya. Kemudian yang selanjutnya, mengajar dengan kreatif. Nah, setelah menjadi guru penggerak, yaitu menjadi pelatih atau coach, mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang selanjutnya, mengembangkan diri secara aktif. Nantinya menjadi tauladan agen transformasi di pendidikan. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan guru penggerak dilakukan dengan pendekatan andragogik dan berbasis pengalaman. Kenapa hal itu dilakukan? Yaitu dengan pertama adalah rekrutmen calon guru penggerak, kemudian pendidikan guru penggerak, kemudian generasi baru pemimpin pelajaran. Nah, rekrutmen tentunya mekanismenya ada sendiri. Bagi yang layak dan diterima nanti akan menempuh pendidikan selama 6 bulan. Dan setelah itu menjadi generasi pemimpin pembelajaran. Nah, setelah menjadi generasi pembelajaran akan seperti apa? Semua guru penggerak dipersiapkan menjadi kepala sekolah, pengawas, atau instruktur pelatihan guru. Jadi harapannya nanti instruktur pelatihan guru pun akan diambil dari guru penggerak itu sendiri. Kemudian profil lulusan pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri, mengembangkan diri dan orang lain, itu yang pertama. Jadi mampu mengembangkan orang lain, mengembangkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, mengelola pembelajaran di kelas sehingga menjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, yang tentunya berpihak pada murid, yang menyesuaikan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Nanti akan kita ulas di tahap berikutnya. Kemudian berkolaborasi, mengembangkan sekolah. Jadi bergotong royong dengan warga sekolah, dengan komunitas yang ada di sekolah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program sekolah sehingga program sekolah benar-benar menjadi program yang berpihak pada murid. Kemudian mengembangkan ekosistem holistik. Nah, ini yang terpenting. Kemudian yang selanjutnya, nanti pendidikan guru penggerak akan mendapatkan pendidikan. Tujuan utamanya adalah profil pendidikan Pancasila, fokus utamanya adalah pemimpin pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah asesmen. Jadi perlu diingat kawan-kawan, nanti akan mendapatkan ketika menjadi dalam pendidikan guru penggerak, itu akan mendapatkan yang tujuan utamanya adalah profil pendidikan Pancasila. Yang kedua, yaitu fokus utamanya adalah pemimpin pembelajaran, dan yang ketiga asesmen. Di mana pada pemimpin pembelajaran kita akan mendapatkan modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, tentunya kawan-kawan sudah mendapat gambaran seperti apa nantinya ketika mendaftar guru penggerak. Dan tentunya tidaklah sulit menjadi guru penggerak ketika kita ada kemauan untuk mengupgrading diri, kemudian untuk bagaimana nantinya kita akan berpihak pada murid. Yang pertama adalah luruskan niat bahwa kita sebagai pendidik akan memberikan terbaik pada murid-murid kita. Itu yang pertama. Yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana teknis untuk mendaftar guru penggerak dan kiat-kiat supaya lulus menjadi guru penggerak. Mungkin untuk video ini cukup dari sini. Jangan lupa subscribe pada channel ini dan terus maju untuk dunia pendidikan. Salam pembelajar, salam guru hebat, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.